Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman di sini, Mbak Dwi akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter Sang Penulis Malam 94, di mana cerita kali ini berjudul Petaka Rombongan Study Tour. Dan cerita ini berdasarkan kisah nyata ya. So, buat teman-teman, aku harap kalian dengar ceritanya sampai habis, biar kalian gak gagal paham, dan semoga kalian bisa mengambil pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Dan support juga channel Mbak Dwi ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, gak usah pakai lama ya, kita langsung saja masuk ke alur cerita dari Petaka Rombongan Study Tour. Malam itu sekitar pukul 21.00, aku, Bisri, dan Mama yang sedang menonton acara televisi di rumah dikejutkan dengan suara desitan rem mendadak. Tak lama terdengar suara mobil bis berhenti serta teriakan dan tangisan orang yang mungkin lebih dari 3 orang. Suara itu kian riuh. Setelah kami bertiga memasang telinga baik-baik, barangkali kami salah dengar. Loh, Bi, itu sepertinya ada suara yang nangis-nangis di depan ya? Tanya Mama kepada Bisri memastikan. Kamu dengar juga, Is? Dikira cuma Bibi aja yang dengar. Jawab Bisri. Aku juga, Bi, dengar suara orang teriak dan minta tolong. Timbalku. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk perlahan mengintip dari balik jendela terlebih dahulu. Dan dari luar nampak ada sebuah bis berwarna merah, dan di sekelilingnya ada banyak orang-orang yang sedang menangis. Pada awalnya, Mama dan Bisri mengira jika mobil bis tersebut mungkin menabrak motor atau mobil karena akses jalan di kampungku itu bisa terbilang cukup ekstrim, ditambah lampu pencahayaan yang minim. Bi, ayo kita samperin aja, barangkali kecelakaan, ajak Mama kepada Bisri. Iya, ayo Is, itu sampai banyak yang nangis-nangis dan histeris, takutnya ada korban jiwa, jawab Bisri yang langsung setengah berlari keluar rumah untuk mendekati bis tersebut. Setelah diamati, ternyata bis itu adalah bis pariwisata yang mungkin bis sewaan dari Pantai Pangandaran. Dan benar saja terkaanku, bis itu merupakan bis study tour rombongan sekolah menengah atas yang berasal dari salah satu sekolah swasta di Bekasi. Ibu, tolong Bu, tolong kami, tolong panggilkan orang pintar atau ustadz yang bisa menolong anak murid saya, kesurupan, pinta salah seorang ibu guru Parubaya panik. Bisri kemudian segera berlari ke arah rumah salah seorang ustadz yang pernah menyembuhkan almarhum ayah tiriku. Dan Mama segera membuka pintu gerbang dan rumah mempersilahkan para rombongan murid lain untuk masuk terlebih dahulu. Kala itu aku berinisiatif untuk membuatkan teh hangat untuk mereka yang sedang bergetar ketakutan. Dan setelah mereka agak tenang, ibu guru pembimbing rombongan mereka angkat bicara mengenai kejadian mistis yang baru saja menimpanya. 3 hari lalu, sekolah SMK Budi Pekerti Bekasi mengadakan study tour ke Pantai Pangandaran. Awalnya semua acara berjalan lancar, sampai pada hari terakhir rombongan mereka menuju ke destinasi terakhir, yaitu Pantai Pangandaran itu sendiri. Setelah beberapa hari sebelumnya, mereka mengunjungi pantai-pantai di sekitarnya terlebih dahulu, yaitu Pantai Karangnini, Batu Hiu, serta Green Canyon. Si ibu guru pun terlihat menghela napas dan kembali melanjutkan ceritanya ketika di hari ketiga rombongan study tour mereka menjelajahi Pantai Pangandaran, tempat di mana awal mula petaka itu terjadi. Pada pagi hari, para murid berkemas untuk segera check out dari sebuah villa yang telah mereka sewa, serta melanjutkan ke destinasi terakhir, yaitu Pantai Pangandaran, serta cagar alam. Oh ya teman-teman, sedikit gambaran aja buat kalian. Jadi Pantai Pangandaran ini terbagi menjadi 2 bagian. Pantai pesisir barat berdampingan dengan pasir putih, serta pasir pesisir timur berdampingan dengan cagar alam. Namun dari pantai-pantai barat sampai timur sendiri bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh sebab demikian, tour guide pemandu mereka mengarahkan untuk masuk melalui cagar alam dari pantai pesisir timur, dan perjalanan akan berakhir di pasir putih bagian pesisir barat atau Pantai Pangandaran.
Di sepanjang jalan pesisir pantai, mereka disuguhkan dengan keindahan alam dan beberapa satwa langka yang dilindungi seperti lutung, kijang, burung kangreng, dan lain sebagainya. Keseruan mereka pun masih berlanjut manakala mengunjungi Gua Ciranggenis dan bersuah foto di sana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pesisir pantai barat dan melewati sebuah gua-gua kecil, yaitu Gua Jepang. Ketika memasuki mulut gua yang berukuran 10 meter, beberapa murid sibuk mencatat histori gua tersebut dari seorang pemandu perjalanan atau tour guide. Dan beberapa di antaranya mendokumentasikan dengan cara memfoto keadaan dalam gua Jepang tersebut. Namun, si guru pun mengakui jika ada 3 orang anak muridnya yang hiperaktif dan suka membuat kegaduhan di saat dalam gua Jepang. Tour guide mereka sempat memberitahu jika sepatutnya berperilaku sopan saat berada di dalam gua. Karena di hari-hari tertentu, para warga Jepang yang masih tinggal di daerah sekitar sering mengadakan acara ritual doa di gua yang bertujuan untuk menghormati para leluhur mereka dahulu. Bahkan warga lokal ataupun turis sering mendengar suara langkah kaki baris berbaris prajurit walaupun pada siang hari. Selesai mencatat serta mendokumentasikan histori Gua Jepang, rombongan study tour berarak menuju ke tempat petilasan Eyang Jaga Lautan atau Gua Panggung. Sedikit info mengenai Eyang Jaga Lautan ini, dipercaya sebagai anak angkat dari Nyi Roro Kidul yang diminta untuk menjaga pantai di Jawa Barat. Entah kapan ditemukannya gua petilasan Eyang Jaga Lautan ini. Namun, tetua di sana percaya jika gua tersebut merupakan tempat yang cukup sakral. Ketika rombongan mereka melihat-lihat keadaan Gua Panggung atau petilasan Eyang Jaga Lautan, 3 murid yang suka berbuat onar tadi, sebut saja namanya Andi, Cipta, dan Rendra, dengan lancang mengambil beberapa batang rokok yang mungkin sengaja disimpan oleh para pengunjung di Gua Panggung tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Eyang Jaga. Tak hanya sampai di situ, mereka pun mengolok-olok seputar kisah hidup beliau atau Eyang Jaga karena memiliki 7 istri dan tidak akur. Mereka bertiga seperti tidak memiliki adab ketika mengunjungi sebuah petilasan ataupun tempat histori. Justru seakan tidak mempercayai hal-hal tersebut dengan cara yang sangat tidak sopan. Bahkan menurut penuturan salah seorang teman mereka menambahkan jika Cipta yang saat itu kebelet buang air kecil malah dengan sengaja membuang air kencing di dalam Gua Jepang. Cipta sengaja membuang air kecil di sana. Padahal sudah kuperingati, tapi dia malah hanya terkekeh-kekeh saja, ucap salah seorang dari mereka. Mendengar hal demikian, Mama dan aku saat itu tak bisa berkomentar apapun. Hanya saja raut wajah kami memperlihatkan raut wajah yang kesal, dan sebenarnya aku sendiri menyesalkan perbuatan mereka yang telah kurang ajar saat berada di sana. Tak lama, dari dalam bus, beberapa anak murid yang kesurupan dan sengaja dikunci di sana terlihat kembali meronta-ronta dan menggebrak-gebrakan kaca bis dari dalam. "Bu, tolong Bu!" Dari mulai perjalanan pulang, tadi mereka meronta-ronta dan bahkan sampai menyakiti teman-teman yang lainnya, ucap si ibu guru yang kembali panik ketakutan. Beruntung di saat yang bersamaan, nampak Pak Ustadz dan Bisri yang sudah kembali datang. Pak Ustadz segera memasuki bis yang sengaja dikunci karena di dalamnya ada sekitar 10 anak yang kesurupan. Pak Ustadz dibantu oleh si supir bis dan keneknya untuk memegangi tubuh anak pria yang meronta-ronta ketika dibacakan doa-doa, serta Bisri dan Bu Guru ikut membantu memegangi tubuh anak perempuan yang kesurupan karena tangannya mencakar-cakar tubuh mereka sendiri. "Kalian gak akan bisa mengeluarkan kami sebelum anak ini kembali meminta maaf," teriak salah satu dari mereka. "Dia sudah kurang ajar. Dia berani mengencingiku. Anak ini akan kubawa ke alamku jika ia tidak segera meminta maaf," ucap Cipta yang diketahui sudah dengan sengaja buang air kecil di dalam gua. Rendra kemudian mengeram dan menimpali. "Dia pun sudah berlaku tidak sopan. Kembalikan barang milikku." Pak Ustadz menanyakan barang apa yang dimaksud, dan tangan Rendra menunjuk ke sebuah tas hitam miliknya. Si ibu guru membongkar tas milik Rendra dan di sana terdapat sebuah batu hitam legam yang berukuran kecil.
Rendra langsung kembali mengerang Mbak Harimau dan berkata, "Kembalikan batu itu, sekarang juga, kembalikan, atau kalian semua akan celaka," teriak Rendra. Pak Ustadz saat itu menyarankan untuk lebih baik kembali ke tempat yang sudah disinggahi oleh mereka di malam itu juga, karena jika tidak akan berakibat fatal bagi anak-anak yang lainnya. Dengan terpaksa mau tidak mau, Bisri, ibu guru, Pak Ustadz dan murid-murid yang kesurupan langsung berbalik kembali ke Pangandaran. Serta aku dan mama menunggu di rumah beserta para siswa-siswi yang tidak mengalami kesurupan. Ada pertanyaan yang mengganjal dalam benak mama dan ia sempat tanyakan ke salah seorang siswa tentang kapan saat kesurupan massal di dalam bis itu berlangsung, dan siswa tersebut menjawab, "Jadi setelah selesai acara study tour dari pagi sampai sore hari, mereka menyempatkan untuk makan malam di rumah makan. Di saat itu, Cipta, Rendra, dan Andi terlihat tidak mau makan dan tubuh mereka panas menggigil. Saat kembali ke dalam bis, Cipta mula-mula berteriak-teriak keras dan matanya melotot. Melihat kondisi Cipta yang seperti itu, ibu guru justru memerintahkan untuk segera bergegas pulang dan tidak menghiraukan tingkahnya yang aneh, mengingat biasanya memang Cipta dan kedua temannya yang lain ini suka bercanda dan pura-pura saja atau suka prank. Tapi kenyataannya, ketika mobil bis sudah melaju, Rendra serta Andi ikut mengamuk dan menyerang para siswa-siswi lain. Di sisi lain, 3 murid perempuan ikut tidak sadarkan diri dan tertawa mengkikik. Serta 4 anak laki-laki pun ikut berteriak meronta-ronta. Sontak saja, semua penumpang di dalam mobil bis menjadi panik, apalagi saat melewati jalan yang menembus gelapnya hutan dan jurang. Tutup cerita si murid. Setelah hampir sekitar 2 jam menunggu, akhirnya mobil bis itu kembali tiba. Bisri, Pak Ustadz, serta ibu guru segera keluar dari bis. "Alhamdulillah Is, akhirnya anak-anak itu sudah berhasil sadar kembali," ucap Bisri. "Gimana Bi, sehabis dari sana?" tanya mama penasaran. "Nanti saja Bibi ceritain ketika mereka sudah pulang," bisik Bisri di telinga mama. Sesudah dipastikan ke anak 10 murid mereka yang kesurupan sudah kembali sadar, Pak Ustadz pamit undur diri serta rombongan bis study tour itu melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju ke Bekasi. "Terima kasih Bu, sudah menolong kami. Terima kasih juga Pak Ustadz, sudah mau direpotkan. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Pak Ustadz dan Ibu Sri serta Bu Iis," ucap ibu guru sambil memaksa memberikan amplop dan langsung berpamitan. "Bi Sri, jadi gimana sih ceritanya tadi?" tanya aku memburu. Iya, jadi tadi sepanjang perjalanan menuju Pangandaran, Bisri dan ibu guru serta kanet bis sibuk merejangi tubuh mereka satu persatu. Ada yang meraung-raung seperti harimau, ada yang menggunakan bahasa Jepang, serta ada pula yang menangis lalu mengkikik seperti kuntilanak. Sesampainya di sana, kami disambut dengan wewangian menyengat bunga kantil dan gemuruh angin seperti hanya berputar-putar di sekeliling kami saja. Bisri melanjutkan ceritanya ketika ia menyusuri tempat-tempat yang disinggahi para rombongan tur untuk mencari tahu di mana letak batu hitam legam yang diambil oleh Lendra, dan langkah mereka terhenti di depan mulut gua Cirengganis. Pak Ustadz kemudian memerintahkan untuk membuang batu hitam itu ke dalam gua karena ia melihat dengan mata batinnya jika batu itu memiliki kodam harimau penunggu gua. Pak Ustadz pun menyayangkan tindakan Rendra yang sembarangan mengambil batu itu. "Bu, tolong meminta maaf terlebih dahulu kepada penunggu di sini sebagai perwakilan dari Rendra agar ia bisa cepat sadar," pinta Pak Ustadz sambil mulutnya merapalkan doa-doa. Setelah itu, mereka menuju ke gua Jepang dan gua Panggung dengan niat yang sama, yaitu meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Akhir cerita, mereka yang kesurupan bisa kembali sadar. Dan saat di dalam bis, salah seorang murid bercerita jika saat mereka tidak sadarkan diri, mereka seperti dibawa ke sebuah kerajaan megah yang mana prajuritnya berpakaian serba hijau. Di dalam istana tersebut, mereka ditawan dalam penjara bawah tanah dan dijaga oleh 2 prajurit wanita. Namun beruntunglah mereka masih bisa selamat.
Tak lupa terakhir kali mereka diberi wacengan oleh Pak Ustadz agar tidak bertindak gegabah dan sompral di tempat yang dianggap sakral dan memiliki sisi sejarahnya. Oke, mungkin segitu dulu ya cerita yang ditulis oleh sang penulis malam. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan dari cerita ini. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Aku akhiri dulu ya ceritanya sampai di sini. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.